Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila Sundari dengan NIM 22230025 dari Prodi Akuntansi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai sebuah artikel dengan tema yaitu Integrity of Financial Statement untuk memenuhi tugas mata kuliah Seminar Akuntansi Keuangan. Baiklah, untuk judul artikel yang saya gunakan yaitu Integritas Laporan Keuangan, Studi Empiris di Indonesia. Yang pertama, pembahasan teori. Integritas laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan keadaan asli suatu perusahaan tanpa ada yang disembunyikan atau ditutup-tutupi. Artikel ini menggunakan agensi teori atau teori keagenan sebagai dasar utama dalam menjelaskan integritas laporan keuangan. Teori ini juga menyoroti konflik kepentingan antara pemilik atau prinsipal dan manajer atau agen yang dapat menyebabkan masalah simetris informasi dan pengambilan keputusan yang tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham. Dalam konteks ini, pemegang saham mempercayakan manajemen untuk menjalankan perusahaan dan menghasilkan laporan keuangan yang transparan. Konsep integritas laporan keuangan dijelaskan dengan mengacu pada standar akuntansi PSAK nomor 1 dan SFAC nomor 2 yang menekankan penyajian informasi yang jujur, akurat, dan dapat diandalkan. Yang kedua, kasus yang dibahas. Penelitian ini menyoroti kasus manipulasi laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk pada tahun 2018, yang mana kasus ini merupakan contoh nyata dari rendahnya integritas laporan keuangan di Indonesia. Pada tahun 2017, PT Garuda Indonesia mencatatkan kerugian sebesar 216,518 juta US dollar. Namun, pada tahun 2018, perusahaan tiba-tiba melaporkan keuntungan sebesar 809,84 ribu US dollar. Perubahan yang signifikan ini menimbulkan kecurigaan bahwa laporan keuangan telah dimanipulasi untuk menampilkan kondisi keuangan yang lebih baik dari kenyataannya. Hasil audit oleh Otoritas Jasa Keuangan menemukan bahwa manajemen PT Garuda Indonesia melakukan pencatatan pendapatan yang belum terrealisasi dari kerjasama layanan internet dalam penerbangan. Hal ini melanggar aturan akuntansi yang mengharuskan pendapatan hanya dicatat setelah layanan atau produk telah diberikan. Yang ketiga, objek penelitian atau sampel penelitian. Penelitian ini mengambil objek perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI dari periode 2018 sampai dengan 2022. Sampel penelitian dipilih menggunakan purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan yaitu perusahaan harus terdaftar di BEI selama periode dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Perusahaan harus memiliki laporan keuangan yang tersedia dan lengkap. Perusahaan yang tidak konsisten dalam pencatatan keuangan dikeluarkan dari sampel. Dari proses ini diperoleh 17 perusahaan dengan total 73 observasi data yang digunakan dalam analisis. Yang keempat, yaitu teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi data panel. Yang dianalisis menggunakan software EViews 12. Sebelum melakukan regresi, dilakukan beberapa uji asumsi klasik untuk memastikan validitas model penelitian. Uji ini meliputi uji multikolinearitas untuk melihat apakah terdapat hubungan yang terlalu kuat antara variabel independen, serta uji heteroskedastisitas untuk memastikan bahwa varians residual bersifat konstan. Selanjutnya, penelitian ini juga menguji 3 model regresi data panel, yaitu CEM, FEM, dan REM, yaitu Random Effect Model. Setelah menentukan model regresi yang tepat, dilakukan uji hipotesis menggunakan uji T atau uji parsial untuk melihat pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap integritas laporan keuangan, serta uji F atau uji simultan untuk menguji apakah semua variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat. Yang kelima, hasil penelitian.
Berdasarkan analisis data, diperoleh hasil sebagai berikut. Yang pertama, intelektual kapital tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan, yang mana P-value sama dengan 0,3336, artinya tingkat pengetahuan dan inovasi dalam perusahaan tidak secara langsung meningkat transparansi dan akurasi laporan keuangan. Kedua, leverage berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan, yang mana P-value sama dengan 0,0039, artinya semakin tinggi rasio hutang terhadap aset, semakin besar pula kemungkinan perusahaan melakukan manipulasi keuangan untuk menjaga citra keuangan yang sehat. Yang ketiga, institutional ownership berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. P-value sama dengan 0,0031, artinya kepemilikan institusional membantu mengawasi manajemen perusahaan sehingga dapat mengurangi peluang manipulasi laporan keuangan. Yang keempat, secara simultan ketiga variabel yaitu intellectual capital, leverage, dan institutional ownership berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. P-value sama dengan 0,000. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.